Lampung diskualifikasi paslon nomor 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah. Pendidikan tatap muka di Lampung Utara dimulai Februari. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Bawaslu Lampung mendiskualifikasi paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah. Bawaslu menyatakan adanya pelanggaran TSM dalam tahapan Pilwakot Bandar Lampung. Pemirsa, bersama saya Erika Widya Astuti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Lampung mendiskualifikasi paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah. Pasangan ini dinyatakan terbukti melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Paslon Eva Dedi dinyatakan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pilwakot Bandar Lampung. Paslon nomor urut 03 memanfaatkan kekuasaan wali kota Herman Hasanusi yang merupakan suami Eva Dwiana. 2015 dan seterusnya, 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan seterusnya, 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan seterusnya, memutuskan 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. 2. Menyatakan membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 03. Dan 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan. Sejumlah bukti serta keterangan saksi serta keterangan ahli dalam persidangan dinyatakan majelis sidang telah memenuhi unsur kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kecurangan melibatkan unsur pemerintah dari kecamatan, kelurahan, hingga tingkat rukun tetangga untuk mempengaruhi pemilih dalam proses pilkada. Majelis Hakim mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 03, kemudian memerintahkan KPU untuk membatalkan putusan pleno penetapan serta pendiskualifikasian paslon nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah dalam kontestasi Pilkada Kota Bandar Lampung. Sebelumnya paslon nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah merupakan paslon wali kota dan wakil wali kota terpilih dengan perolehan suara terbanyak di antara 2 kandidat paslon. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sementara menyikapi putusan ini, kuasa hukum paslon nomor urut 02 Yusuf Kohar Tulus Purnomo, Ahmad Handoko, mengapresiasi putusan Bawaslu Lampung. Dia meminta KPU melaksanakan putusan sidang. Alat bukti kita, dalil kita semua diakomodir atau dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa. Kuasa hukum paslon nomor urut 02 Yusuf Kohar Tulus Purnomo, Ahmad Handoko mengapresiasi putusan Bawaslu Lampung. Dia menilai seluruh bukti persidangan selama proses persidangan TSM sudah dipertimbangkan majelis pemeriksa. Ahmad Handoko juga meminta KPU Bandar Lampung melaksanakan putusan sidang untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah. Ini alat bukti kita, dalil kita semua diakomodir atau dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa, di mana juga tuntutan kami dikabulkan mendiskualifikasi paslon nomor 3. Kami sangat mengapresiasi putusan dari majelis pemeriksa Bawaslu karena majelis pemeriksa Bawaslu menegakkan prinsip-prinsip
demokrasi, prinsip pemilu sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 22E, yaitu prinsip jurdil dan luber. Selanjutnya Pak, apa yang akan dilakukan Pak? Selanjutnya kami juga cepat akan meminta putusan majelis tadi, karena sifat ini putusan ini final terkait di Bawaslu, tidak ada upaya hukum karena pelapor yang laporannya dikabulkan. Sehingga setelah putusan ini pihak KPU harus melaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kerja untuk melakukan penetapan pendiskualifikasi pasangan calon nomor 3. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Menanggapi putusan Bawaslu Lampung, calon wali kota nomor urut 03 Eva Dwiana meminta masyarakat dan pendukungnya untuk tetap tenang. Kuasa hukum juga menyayangkan putusan sidang yang tidak sesuai fakta. Calon wali kota Eva Dwiana menanggapi putusan Bawaslu yang mendiskualifikasinya dengan tenang. Eva meminta masyarakat dan pendukungnya untuk tetap tenang. Putusan Bawaslu juga bukanlah final. Kita akan ambil langkah hukum selanjutnya seperti apa, dan masyarakat tahu apa yang kita lakukan kemarin, dan mudah-mudahan masyarakat tetap yakin, dan mohon doanya mudah-mudahan Bunda Eva tetap menjadi yang terbaik. Ya, bukan penentuan dari siapapun, tapi penentuan yang di atas dan juga doa dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Sementara kuasa hukum pasangan Eva Dedi Muhammad Yunus menyatakan putusan Bawaslu tentang adanya pelanggaran TSM tidak sesuai dengan fakta persidangan. Apalagi keterangan sejumlah saksi dari KPU dan Bawaslu Kota menyatakan tidak ada pelanggaran dalam pilkada. Di putusan itu hampir tidak ada satu pertimbangan yang berdasarkan dalil ketika yang kami ajukan di persidangan. Misal, tidak ada satupun pertimbangan dari saksi-saksi kita. Bukti-bukti surat kita tidak jadi pertimbangan. Keterangan ahli kita tidak jadi pertimbangan. Keterangan Bawaslu Kota yang jelas menyatakan tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 3 tidak jadi pertimbangan. Keterangan KPU Kota sebagai lembaga terkait juga tidak jadi pertimbangan. Keterangan pemerintah kota sebagai lembaga terkait juga tidak jadi pertimbangan. Pertimbangan itu melulu dari paslon 2. Jadi ini kan tidak ada fairness, tidak ada perlakuan yang adil di dalam pertimbangannya itu dalam memutus laporan ini. Pilwakot Bandar Lampung diikuti oleh 3 kandidat paslon nomor urut 01 Riko Mendoza Johan Sulaiman, paslon nomor urut 02 M Yusuf Kohar Tulus Purnomo, dan paslon nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amarullah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi tentang Pendidikan tatap muka di Lampung Utara dimulai Februari. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemkab Lampung Utara kembali menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka hingga awal Februari. Dinas Pendidikan setempat akan melakukan verifikasi kesiapan sekolah yang akan melaksanakan pelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka bagi siswa SMP dan SD di Lampung Utara yang rencananya akan dilakukan awal bulan ini ditunda hingga awal bulan depan. Dinas Pendidikan setempat bakal memverifikasi sekolah guna mengetahui sejauh mana kesiapannya untuk melakukan TMP tersebut. Berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran tatap muka tidak lagi berpatokan pada zona merah, oranye, kuning, dan hijau penyebaran COVID-19. Sebab telah menjadi kewenangan kepala daerah untuk menentukan apakah sekolah tersebut dapat melaksanakan sekolah tatap muka atau tidak. Dinas Pendidikan Lampung Utara sedang memverifikasi kesiapan sekolah dalam penerapan protokol kesehatan.
Dinas Pendidikan juga berkoordinasi dengan Puskesmas dan gugus tugas untuk menyiapkan penerapan pencegahan dan penanganan COVID di sekolah. Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi terlebih dahulu ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah nanti akan kita lakukan verifikasi untuk memastikan apakah sekolah tersebut sudah mengisi daftar periksa, apakah sekolah tersebut sudah bisa menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat untuk siswa masuk atau belum. Nah, yang ketiga, nanti kita akan berkoordinasi lagi dengan Puskesmas dan gugus tugas dalam membantu sekolah dalam rangka mempersiapkan protokol kesehatannya gimana, kalau siswa ada terkonfirmasi gimana, dan sebagainya. Itu kita koordinasi kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dari hasil rapat bersama MKKS dan berdasarkan surat edaran Bupati Lampung Utara, pelaksanaan sekolah tatap muka dilaksanakan pada 1 Februari 2021. Namun tidak semua sekolah akan menerapkannya. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung memperpanjang masa belajar dari rumah bagi siswa TK, SD, dan SMP hingga 5 April 2021. Wali Kota Herman Hasanusi juga menyarankan agar siswa SMA untuk belajar dari rumah, mengingat Bandar Lampung masih zona merah COVID-19. Pak, izin Pak. Oh ya, sip. Wali Kota Bandar Lampung memperpanjang masa belajar dari rumah bagi siswa TK, SD, dan SMP hingga 5 April 2021. Keputusannya ini sesuai dengan peraturan dalam SKB 4 Menteri bahwa daerah dengan zona merah dan oranye dilarang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Herman menyarankan siswa SMA untuk belajar dari rumah mengingat Bandar Lampung masih zona merah COVID-19. Meski Herman mengakui bahwa untuk sekolah tingkat SMA maupun SMK merupakan kewenangan Pemprov. Namun Herman juga tetap meminta jenjang SMA untuk mengikuti peraturan wali kota atau bupati setempat terkait kebijakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Herman juga menyatakan akan membuat surat edaran terkait kegiatan belajar mengajar dari rumah. Masuk sekolah rencanakan mungkin April lah ya. Ya, apalagi ya tunda, janganlah kita melihat dunia begini, jangan berani-berani. Ini nyawa manusia, nyangkut nyawa manusia. Silakan orang berani, kalau saya nggak berani. Karena nyangkut nyawa manusia. Pemprov membolehkan sekolah di SMA juga. Kita sendiri? Iya, silakan aja. Kalau SMA di Kota Bandar Lampung seperti apa? Iya, kalau saya nggak tanggung jawab kalau ada yang kena COVID. Nah, salah pemerintahnya. Kenapa tidak memperkirakan? Tapi menurut peraturan 4 SKB 4 Menteri itu tergantung dengan bupati wali kotanya, daerahnya. Kalau zona merah, kuning aja nggak bisa. Harus zona hijau. Kita belum, zona hijau masih jauh ya. Sekarang masih merah. Ya harus oranye, kuning, baru zona hijau. Kita jangan berani lah. Herman juga menghimbau kepada siswa-siswi untuk tetap sabar dan lebih mementingkan kesehatan dan sebaiknya untuk belajar di rumah saja. Orang nomor 1 di Kota Bandar Lampung ini juga berharap pada bulan April mendatang virus COVID-19 sudah terkendali. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sekretaris Daerah Lampung Utara Lekok melantik 28 pejabat eselon 3 dan 4. Sekda mengingatkan kepada pejabat yang dilantik jika jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Sekda Lekok melantik 28 pejabat eselon 3 dan 4. Pelantikan ini merupakan susulan sebab mereka tak hadir saat pelantikan yang dipimpin Bupati beberapa waktu lalu. Sekda mengaku pelantikan yang dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari perubahan. Dia menekankan kepada aparatur agar bekerja sungguh-sungguh karena Lampung Utara membutuhkan aparatur yang mampu bekerja keras. Jabatan yang diberikan bukan suatu hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan baik. 28 pejabat itu terdiri dari 11 eselon 3 dan 17 eselon 4.
Itu bukan hak, tapi jabatan itu adalah kepercayaan. Jadi kalau kepercayaan nggak bisa kita nuntut. Kalau dia hak bisa. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Dari tersebut dalam lanjut 2 dari tugas jabatan sebagai mengalih tugas. Dana alokasi khusus Tulang Bawang Barat tahun 2020 rampung. Dinas Pendidikan meminta pihak sekolah untuk merawat gedung yang telah dibangun. Dana alokasi khusus sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 rampung dikerjakan. Tahap pemeriksaan telah dilakukan tim Dinas Pendidikan setempat dan akan dilakukan serah terima segera. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tumijajar, Sri Mustika Ningsih, mengapresiasi kepada Dinas Pendidikan atas realisasi DAK di sekolahnya. Memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan atas bantuan DAP ini yang diberikan kepada SMP Negeri 1 Tumijajar. Mudah-mudahan dengan bantuan ini fasilitas SMP Negeri 1 Tumijajar di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai saat ini alhamdulillah sudah selesai semua dan kita memang sudah. Dinas Pendidikan berharap sekolah penerima DAK mampu merawat gedungnya guna kenyamanan siswa-siswi dalam proses belajar. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan dan Jalal, iNews melaporkan. PLT Camat Sukoharjo Yuni Hartono mempersiapkan kegiatan apel kebangsaan Kita Merah Putih. Apel akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 7 Januari. Kegiatan bersih-bersih di lapangan Sukoharjo dilaksanakan pada Rabu pagi. Kegiatan ini diperuntukkan kegiatan apel kebangsaan yang akan berlangsung hari ini. Rencananya apel dibagi dalam 2 segmen, yakni suara kebangsaan serta apel dan orasi kebangsaan segmen suara kebangsaan. Selain apel kebangsaan, Sukoharjo juga akan menjadi tuan rumah Musda Golkar tingkat kabupaten. Gotong royong ini sebenarnya ada jadwal khusus setiap hari Jumat pagi. Di setiap pon kami jadwalkan ada gotong royong di masing-masing pon. Namun demikian untuk hari ini hari Rebu ini gotong royong sifatnya eksklusif. Artinya dalam rangka pertama nanti ada apel kebangsaan gabungan dari TNI. Pelaksanaan bersih-bersih sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Pringsewu, Indra Siregar dan Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan tentang keindahan objek wisata Kebun Raya Liwa. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Kabupaten Lampung Barat terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satu objek wisata yang terkenal adalah Kebun Raya Liwa. Kebun Raya Liwa memiliki berbagai koleksi jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak hanya menarik untuk dilihat, tapi dapat dipelajari. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Ingat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menghindari kerumunan. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Erika Udi Astuti undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Hijaunya alam pegunungan dan sejuk membentang di sepanjang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Seluas mata memandang, koleksi tumbuhan dan keindahan pemandangan akan memanjakan mata siapa saja yang berkunjung ke Kebun Raya Liwa. Kebun Raya Liwa diresmikan pada 2017 lalu. Dalam waktu singkat, kawasan ini menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di kabupaten tersebut. Kebun Raya Liwa memiliki luas sekitar 86 hektar. Di lokasi ini, pengunjung dapat menikmati berbagai koleksi tumbuh-tumbuhan. Kebun Raya Liwa memiliki koleksi mulai dari cemara hingga pinus. Tak hanya itu, taman-taman di dalam kebun pun ditata sangat menarik dan modern. Kontur tanah yang berundak-undak dikelilingi pegunungan ditambah bangunan taman dengan pilihan warna mencolok membuat pengunjung betah berada di sana. Sesuai dengan namanya Kebun Raya,
Lokasi hiburan rakyat tersebut dilengkapi areal bermain untuk anak serta tanaman buah-buahan. Dengan bentang alamnya yang berbukit yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, pemandangan yang indah dan udara yang sejuk, keberadaan Kebun Raya Liwa menjadi alternatif destinasi wisata baru bukan hanya bagi masyarakat Lampung Barat, tapi juga masyarakat Lampung dan pada umumnya masyarakat Indonesia. Kebun Raya Liwa akan terus dikembangkan. Pada tahun ini kita juga akan menambah zona permainan anak. Harapannya semakin hari kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Liwa akan semakin meningkat. Keberadaan Kebun Raya Liwa diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Lampung Barat. Kebun Raya Liwa merupakan ruang terbuka hijau di Lampung Barat. Sementara itu, tepat di jantung kota Liwa terdapat ruang terbuka hijau lainnya bernama Taman HAM Tebiu. Di kolam Taman HAM Tebiu ini disediakan wahana permainan anak seperti sepeda air, perahu bebek, serta fasilitas lainnya. Lengkapnya fasilitas membuat Taman HAM Tebiu cocok menjadi daerah wisata keluarga. Di kawasan Taman HAM Tebiu terdapat patung wajah topeng Sakura dengan ukuran cukup besar. Patung ini menghadap ke kolam dan dibangun di daratan yang relatif lebih tinggi. Taman ini juga dilengkapi fasilitas umum seperti musola dan toilet. Dari Lampung Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.